Nah, sekarang kembali ke masa kini, Anda tadi bilang bahwa Anda insaf, Anda sadar, Anda mengakui atau berikrar NKRI adalah negaraku, tempat aku akan mengabdi, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Anda yakini sebagai yang tepat, begitu ya. Anda sudah mengakui ini ya, Iya. Pancasila ini ya. Iya. Tidak ada lagi pertentangan ideologi di sini ya. Tidak ada sama sekali. Karena ada 3 hal kalau saya catat ya. Pertama, faktor keluarga. Kalau dibilang keluarga ini, apa yang dilakukan keluarga? Tadi Anda bilang merangkul, tetap mengakui walaupun mereka tidak sepaham dengan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tetap menganggap Anda adalah saudara, adalah darah daging mereka juga. Apa persisnya yang disampaikan oleh keluarga? Keluarga ini siapa sebenarnya? Keluarga dari artinya dari keluarga moderat, pemikiran moderat. Siapa ini mereka? Adik, kakak, sepupu? Adik-adik saya, kemudian paman saya, kemudian tante-tante saya. Jadi mereka tidak menjauh walaupun tahu Anda ini teroris begitu ya? Iya. Jadi mereka tetap menganggap Anda adalah darah daging mereka, saudara mereka, begitu? Iya. Itu yang meluluhkan hati Anda. Iya. Kemudian Anda mengatakan perlakuan dari Densus terhadap Anda itu juga faktor yang membuat Anda hatinya melunak, memahami tentang nasionalisme. Emang apa yang Anda bayangkan tentang Densus sebelumnya dan apa perlakuan Densus yang membuat Anda kemudian juga luluh? Ketika di Pakistan saya ditangkap, kemudian setelah pemerintah Indonesia mengetahui, setelah itu mengutus tim ke Pakistan, termasuk dari anggota Densus. Waktu itu Bapak Rudi Sufahriyadi itu mengatakan kepada saya, beliau orang yang pertama bicara kepada saya dari ada sekian orang yang ada di sana. Apa yang disampaikan? Sebesar apapun kesalahan antum, maksudnya antum itu kamu. Anda ya? Ya, sebesar apapun kesalahan antum kepada negara, antum adalah anak bangsa, antum adalah putra bangsa, yang mana kami wajib untuk menyelamatkan antum. Mengapa ini Kenapa begitu berarti buat Anda kalimat ini? Ya, itu kalimat yang sangat dalam, yang sangat masuk ke dalam hati dan pikiran saya. Artinya di luar dugaan. Tadinya Anda menduga Densus datang untuk kemudian Anda diperlakukan seperti apa tadinya, bayangannya? Ya, momok dalam pikiran saya Densus itu kejam. Densus itu misal memukul atau menginterogasi dengan cara-cara yang keras seperti itu, karena tugasnya kan yang saya tahu menangkapin orang-orang teroris ini itu. Ternyata ketika saya berhadapan tidak seperti itu, mereka sangat humanis, dan kalimat itu tadi membuat saya langsung putuskan, ya saya mau untuk diambil untuk dibawa pulang. Oh, jadi bukan saja di penjara, karena di penjara nanti kan ada pasti tadi baca buku dan lain-lain ya. Tapi saat itu sebenarnya hati Anda sudah berikrar ya, bahwa ya saya akan kembali ke pangkuan Republik Indonesia, begitu ya? Iya. Nah, kemudian Anda kan akhirnya diekstradisi, dihukum 20 tahun penjara. Foto Anda satu hari ini, saya lupa tahunnya, beredar luas di masyarakat ketika Anda dengan seragam putih-putih pakai kopiah ya, sebagai pasukan pengibar bendera itu muncul dan menjadi pembicaraan di masyarakat. Orang tidak percaya Anda sebagai seorang teroris yang punya ideologi yang sangat berbeda dengan Pancasila itu mau mengerek bendera merah putih. Yang muncul ke permukaan adalah ini sebuah rekayasa. Pasti Anda mendapat tekanan sehingga Anda
terpaksa mengerek bendera merah putih. Tapi apa persis yang terjadi versi Anda? Uqsimu billahil azim. Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya mengibarkan bendera itu bukan karena tekanan, bukan karena perintah, bukan karena disuruh siapapun. Itu karena kemauan saya sendiri, karena kesadaran saya sendiri. Jadi waktu itu tahun 2014 bulan Maret saya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong. Bulan Maret tahun 2014. Pada bulan Agustus, 17 Agustus tahun 2014, tahun yang sama saat saya dipindahkan ke lapas di Porong itu, saya datang ke tengah lapangan untuk mengikuti upacara bendera, upacara Hari Kemerdekaan. Dan saya menjadi peserta saat itu. Saat itu pun Kalapas, Kabid Pembinaan, yaitu Bapak Heri Azhari yang saat ini menjabat sebagai Kalapas di Malang, dan beberapa petugas-petugas yang lain sangat heran kenapa baru kali ini ada napi teroris yang mau datang dalam upacara Hari Kemerdekaan. Dan itu adalah saya. Jadi tahun itu Anda baru ikut upacara. Ya, Itu aja sudah mengejutkan orang-orang selapas hari itu ya. iya, Mereka nggak percaya bahwa kok Anda mau. iya. Anda menjelaskan apa hari itu? Kenapa Anda mau? Karena saya ingin membuktikan bahwa saya cinta NKRI, bahwa saya mau tunduk dengan NKRI. Saya sampaikan sama mereka setelah itu. Dan di sana kan ada narapidana teroris juga kan? Betul. Bagaimana reaksi teman-teman Anda, tanda kutip ya, setelah tahu, loh Umar Patek kok ikut dalam upacara? Biasanya kan kalau ideologinya seperti teroris yang kita kenal, mereka pantang untuk mengibarkan bendera, ikut menghormati bendera. Bagaimana reaksi teman-teman Anda waktu itu? Mereka ada yang suka, ada juga yang tidak. Saat itu saya mengajak, setelah itu saya mengajak kepada yang lain supaya untuk ikut upacara bendera. Kebetulan waktu itu setiap bulan ada upacara bendera. Jadi setiap tanggal 17 waktu itu, 17 September, akhirnya alhamdulillah sudah ada satu orang napi teroris yang mau mengikut. Dia namanya Nurdin. Dia mengatakan sama saya mau ngikut seperti antum. Itu. Kemudian pada perkembangannya yang lain setelah, jadi ketika saya putuskan untuk mengibarkan bendera, akhirnya mereka banyak yang ikut. Sekalipun banyak juga yang separuhnya ikut, separuhnya menentang. Ya. Momen ketika saya mau mengibarkan bendera merah putih itu ketika tanggal 17 Agustus 2014, saya hormat kepada bendera merah putih. Kemudian saya mengatakan dalam hati saya, tahun depan saya yang akan mengibarkan bendera merah putih. Kemudian saya sampaikan ke Bapak Kalapas waktu itu dan beberapa petugas yang lain bahwa tahun depan Pak, saya yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Saya menawarkan diri. Dan alhamdulillah belum genap 1 tahun, persisnya tanggal 20 Mei tahun 2015, saya mengibarkan bendera merah putih. Dan itu menjadi tonggak sejarah seorang napi teroris mau mengibarkan bendera merah putih. Dan beberapa bulan sebelumnya, persisnya tanggal 17 April tahun 2015, saya yang pertama kali mengikrarkan setia kepada NKRI dalam bentuk tertulis seperti piagam atau apa itu namanya, tertulis. Dan itu saya yang pertama kali. Dan alhamdulillah akhirnya langkah ini ditiru oleh beberapa napi teroris. Artinya memberi inspirasi kepada para napi teroris yang lain.
dan termasuk kepada para mantan napi teroris yang sudah ada di luar. Ketika tanggal 17 Agustus mereka mau mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Kalau itu akan dianggap oleh sebagian teman-teman yang menentang saya, mengatakan bahwa kalau ada dosa, dosanya dosa jariah, itu buat Umar Patek. Karena dia yang pertama kali mengajarkan seperti ini. Apa reaksi Anda? Saya bilang sebaliknya, kalau itu menjadi sebuah kebaikan untuk umat, maka pahalanya juga pahala jariah buat saya. Jadi sampai di situ Anda tetap konsisten bahwa apa yang Anda lakukan adalah pilihan yang terbaik dalam hidup Anda. Ya, dan saat itu banyak penentangan dari sebagian napi teroris yang ada di dalam, sampai akhirnya sudah mengancam keselamatan jiwa saya. Akhirnya mereka yang menentang itu dipindahkan ke lapas-lapas lain. Waktu diekstradisi, itu kan bersama istri. Lalu istri kan juga diadili. Waktu itu istri divonis berapa tahun? Sekitar 2 tahun seingat saya. 2 tahun atau 3 tahun. Atas kesalahan apa? Atas kesalahan pemalsuan dokumen, yaitu pembuatan seperti KTP, kemudian paspor. Palsu. Iya, Tapi istri sekarang sudah bebas dong. alhamdulillah. Setelah Anda bebas sekarang, Anda bertemu istri kembali. Iya, Selama Anda di dalam penjara, istri kan berarti tahu bahwa Anda ini teroris. iya. Dia tetap setia atau meninggalkan Anda? Alhamdulillah tetap setia. Apalagi yang Anda merasa perlu Anda sampaikan kepada keluarga korban yang sampai hari ini mungkin sulit memaafkan Anda? Untuk yang kesekian kalinya, saya memohon maaf. Saya salah, saya berdosa.